Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindi Mauludin, NIM 2023010088, semester 5, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif, dengan dosen pengampu Ari Nurdiansyah, MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Penelitian Hubungan Penerapan Metodologi Pembelajaran Diskusi dan Tanya Jawab terhadap peningkatan keterampilan berbicara dan berpikir kritis mahasiswa di Setit Al-Khairiyah. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang. Dalam dunia pendidikan tinggi, kemampuan berbicara dan berpikir kritis menjadi dua keterampilan penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Kedua keterampilan ini tidak hanya mendukung proses akademik, tetapi juga membentuk mahasiswa yang aktif, komunitatif, dan mampu berpikir secara analitis dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode diskusi dan metode tanya jawab. Menurut Majid 2017, metode diskusi merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kerjasama, pertukaran ide, dan pemecahan masalah secara bersama untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Namun, hasil observasi awal di Setit Al-Khairiyah menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih menunjukkan partisipasi yang rendah. Dalam proses pembelajaran, mereka cenderung pasif, kurang berani menemukan pendapat, serta belum bisa berpikir kritis dalam menanggapi masalah atau pertanyaan yang diajukan dosen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal, yakni mahasiswa yang aktif, komunikatif, dan berpikir kritis, dengan kondisi faktual yang masih memperlihatkan rendahnya keterampilan berbicara dan berpikir kritis mahasiswa. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab di Setit Al-Khairiyah. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat keterampilan berbicara mahasiswa setelah diterapkannya metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemampuan berpikir kritis mahasiswa setelah diterapkannya metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Kemudian ada yang keempat, adakah hubungan antara pembelajaran metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab terhadap peningkatan keterampilan berbicara dan berpikir kritis mahasiswa di Setit Al-Khairiyah? Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab di Setit Al-Khairiyah. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat keterampilan berbicara mahasiswa setelah diterapkannya metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis mahasiswa setelah diterapkannya metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui hubungan antara penerapan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab dengan meningkatkan keterampilan berbicara dan berpikir kritis mahasiswa di Setit Al-Khairiyah. Kemudian di sini ada variabel penelitian. Berdasarkan judul penelitian, hubungan penerapan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab terhadap peningkatan keterampilan berbicara dan berpikir kritis mahasiswa di Setit Al-Khairiyah, maka variabel dalam penelitian ini terdiri atas yang pertama, variabel bebas, yaitu penerapan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang kedua, variabel terkait, yaitu keterampilan berbicara dan berpikir kritis. Kemudian ada yang ketiga, hubungan antar variabel. Penelitian ini bersifat korelasi hubungan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara penerapan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab dengan peningkatan keterampilan berbicara dan berpikir kritis mahasiswa. Kemudian di sini ada hipotesis penelitian. Berdasarkan teori dan rumusan masalah, hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama ada hipotesis nihil.
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab terhadap peningkatan keterampilan berbicara dan berpikir kritis mahasiswa di Syed Al-Khairiyah. Kemudian yang kedua, hipotesis alternatif. Terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab terhadap peningkatan keterampilan berbicara dan berpikir kritis mahasiswa di Syed Al-Khairiyah. Kemudian populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Syed Al-Khairiyah tahun akademik 2023 sampai 2024 yang berjumlah 95 orang mahasiswa dari berbagai semester program studi pendidikan agama Islam. Mereka tersebar dalam 3 kelas, yaitu kelas 5R1A 33 mahasiswa. Kemudian kelas 5R1B ada 32 mahasiswa. Kemudian kelas 5R1C ada 30 mahasiswa. Total populasi menjadi 95 mahasiswa. Kemudian di sini ada sampel penelitian. Sampel penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Syed Al-Khairiyah yang berjumlah 95 orang, terdiri dari mahasiswa kelas 5R1A, 5R1B, dan 5R1C tahun akademik 2023 sampai 2024. Kemudian di sini ada teknik sampling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Teknik ini dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 100 orang, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Dalam penelitian ini, populasi berjumlah 95 mahasiswa Syed Al-Khairiyah tahun akademik 2023 sampai 2024 yang tersebar dalam 3 kelas, yaitu 5R1A, 5R1B, dan 5R1C. Karena jumlahnya kurang dari 100, maka seluruh mahasiswa dijadikan sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh, di mana semua anggota populasi dijadikan responden untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan representatif. Kemudian jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat diukur secara objektif. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa instrumen terukur, yaitu yang pertama, angket penerapan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Yang kedua, tes keterampilan berbicara mahasiswa. Yang ketiga, tes kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Kemudian yang keempat, teknik analisis data. Data kuantitatif yang diperoleh dari ketiga instrumen di atas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis statistik, baik statistik deskriptif, statistik inferensial, dan uji korelasi. Baiklah, metode pengumpulan data. Penelitian menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab diterapkan di kelas, serta untuk mengetahui tingkat keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Angket kuesioner. Angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keterampilan berbicara dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran dengan metode diskusi dan tanya jawab. Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis mahasiswa yang diberikan dalam bentuk sosial, uraian, atau studi kasus sesuai dengan materi pembelajaran diskusi dan sesuai materi pembelajaran dokumentasi. Digunakan sebagai data pendukung penelitian meliputi RPS, daftar hadir,
mahasiswa serta foto kegiatan pembelajaran. Kemudian ke instrumen. Penelitian ini menggunakan instrumen observasi angket, kuesioner, tes dan dokumentasi. Instrumen observasi digunakan untuk mengamati penerapan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab, serta keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran. Angket digunakan untuk mengukur keterampilan berbicara dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis. Mahasiswa melalui soal uraian atau studi kasus. Sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian seperti RPS, daftar hadir, dan foto kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ke uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur instrumen. Yang diuji validitasnya dalam penelitian ini adalah angket keterampilan berbicara dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi produk momen Pearson, yaitu dengan mengorelasikan skor setiap butir pernyataan dengan skor total suatu butir instrumen dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel pada taraf signifikansi 5%. Apabila nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak digunakan dalam penelitian. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Instrumen dikatakan reliable apabila memberikan hasil yang relatif sama ketika digunakan pada waktu dan kondisi yang berbeda. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach alpha. Instrumen dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha cross alpha, maka ini instrumen dinyatakan belum reliable dan perlu dilakukan perbaikan. Dan analisis data kuantitatif. Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan penerapan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab, keterampilan berbicara, serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa melalui nilai rata-rata dan peserta persentase. Statistik inferensial digunakan untuk mengetahui hubungan antara penerapan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab dengan keterampilan berbicara dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa menggunakan uji korelasi produk momen Pearson. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.